Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu sekalian kedatangan tanda-tanda maut. Jika ia meninggalkan harta yang banyak, hendaknya berwasiat untuk ibu dan bapaknya serta karibnya secara ma'ruf. Seluruh siswa dan siswi kelas 12 keagamaan, kita berjumpa kembali dalam suasana yang baru tahun 2021 semester kedua. Semoga kita semua selalu mendapat limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita lanjutkan pembelajaran kita tentang wasiat. Apakah yang dimaksud dengan wasiat? Wastilahan tabarru'un fi haqqin mudofin lima ba'dal maut. Wasiat secara istilah adalah suatu kebaikan yang dilaksanakan setelah meninggal dunia dari orang yang memberikan wasiat. Jadi wasiat ini berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Ada bab lain yang mirip dengan wasiat, yaitu waris dan hibah. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang wasiat dulu. Arkanul wasiyati arba'atun. Rukun wasiat ada 4. Pertama, al-musi, yaitu orang yang memberikan wasiat. Wa syurrito fihi taklifun wa hurriyatun wa ikhtiyarun wa in kana kafirun au mahjurun alaihi bisafih. Disyaratkan bagi orang yang berwasiat adalah taklif, merdeka, dan dengan kemauan sendiri. Sekalipun orang itu kafir atau orang yang tercegah dari membelanjakan harta kepemilikannya dengan sebab safih, yaitu tidak mempunyai rushdun, belum dikatakan mempunyai kepintaran. Nah, di sini musi, orang yang berwasiat, boleh orang kafir. Ini menurut sebagian ulama bahwa orang yang kafir boleh memberikan wasiat kepada orang muslim. Fala tasihhu min sabiyin wa majnunin wa muhmaleh wa raqiqin walau mukataban mukrohin.
Wasiat tidak dianggap sah apabila orang yang berwasiat itu adalah sobi, anak kecil, orang yang gila atau orang yang sakit ayan, budak sekalipun mukatabah. Dan wasiat juga tidak sah dari orang yang dipaksa. Rukun berikutnya al-musolah, yaitu orang yang menerima wasiat. Wa syurido fihi adamu maksiatin fil wasiyah wa kaunuhu ma'luman ahlan li milkin. Disyaratkan bagi orang yang menerima wasiat adamu maksiatin, bukan karena maksiat, dan orang tersebut diketahui ahlan limilkin, berhak memiliki sesuatu. Fala tasifu li hamlin sayahdutu li adami wujudihi. Apabila musolahnya itu, apabila orang yang diberi wasiatnya itu adalah masih berada dalam kandungan, maksud kandungan di sini kandungan yang masih sifatnya baru, yang belum berwujud menjadi bayi, maka wasiatnya tidak sah. Wala li ahadi hadzaini rajulaini lil jahli bihi. Wasiat juga tidak sah kepada salah satu dari dua orang laki-laki. Ketika kita berwasiat, kemudian kita ucapkan wasiat ini untuk salah satu dari dua orang laki-laki tanpa ada penjelasan, maka wasiatnya dianggap tidak sah. Wala limayitin, juga wasiat tidak sah untuk mayit, orang yang sudah meninggal. Li'annahu laisa ahlan limilkin, karena orang yang sudah meninggal itu bukan orang yang berhak untuk memiliki sesuatu. Rukun berikutnya al-musobi, sesuatu yang diwasiatkan. Wa syurito kaunuhu mubahan yungqolu. Sesuatu yang diwasiatkan syaratnya adalah sesuatu yang mubah dan bisa dipindahkan kepemilikannya. Wala yishtaradu fil musobih ayyakuna ma'luman wa mawjudan. Dalam musobih, sesuatu yang diwasiatkan, tidak disyaratkan harus barang yang diketahui dan tidak harus ada, tidak harus mawjud. Wahina idzin tajuzul wasiyatu bil ma'lumi wal majhuli. Oleh karena itu boleh berwasiat dengan sesuatu yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Misalnya kalabani fidur'i, seperti halnya susu yang masih di dalam payudara hewan, atau istilahnya ambi, yaitu kelenjar yang ada dalam payudara hewan. Wabil maujudi wal ma'dumi, atau boleh
berwasiat terhadap sesuatu yang sudah maujud maupun belum maujud. Kal wasiyati bisamri hadhihi syajarati qabla wujudi samrati. Seperti halnya orang yang berwasiat dengan buah-buahan ini, di mana buah-buahan itu sebetulnya belum ada. Itu hukumnya boleh. Misalnya kalau pohon mangga saya berbuah, saya wasiatkan untuk fulan. Itu hukumnya boleh. Rukun yang terakhir as-sihotu, yaitu ucapan dari wasiat. Asyuritu fiha lafzun yush'iru biha. Syaratnya adalah lafal yang menunjukkan terhadap wasiat. Sorihan kana au kinayatan, baik berupa lafal yang sorih maupun lafal kinayah. Au saitu lahu bikadza au a'du lahu au walahu ba'da mauti. Saya berwasiat kepada fulan dengan barang ini, atau saya berikan barang ini kepada fulan, atau barang ini adalah milik fulan nanti setelah saya meninggal. Atau bentuk daripada wasiat adalah kinayah. Misalnya lafaz walahu min mali. Harta ini, sesuatu ini milik fulan dari beberapa harta yang kami miliki. Wal wasiyatu minas sulus, ai sulusi malil musi. Wasiat boleh diberikan hanya sepertiga dari harta yang dimiliki oleh orang yang berwasiat. Fa in zada ala sulusi waqafa az-zaidu ala ijazatil warasatil mutlaqin at-tasarrufa. Apabila wasiat itu melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki, maka kelebihannya itu ditangguhkan sehingga ahli waris memperbolehkannya. Kalau ahli waris memperbolehkannya, maka tetap bisa dilaksanakan. Fa in ajazu fa ijazatuhum tanfizun lil wasiyati bizzaidi. Jadi kelebihan dari sepertiga itu bisa terlaksana dengan izin dari ahli waris. Wa in radduhu batalat bizzaidi. Kalau ahli warisnya menolak, maka yang melebihi dari sepertiga itu menjadi wasiat. Wala tajuzu al-wasiyatu liwarithin. Wa in kanat bi ba'di sulus illa ayyujiza baqil warasatil mutlaqin at-tasarrufa. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris sekalipun kurang dari sepertiganya, kecuali ahli waris yang lain memperbolehkannya. Kenapa demikian? Karena ahli waris sudah mendapatkan warisan. Maka wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Kemudian
menuliskan rangkuman dari materi yang baru disampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.